Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Yeay, senang sekali kakak mendengarkan kabar adik-adik. Tapi sekali lagi kita harus sama-sama mengucapkan dengan semangat ya. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, bagus sekali. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, adik-adik Alkitabnya masih di depan kita kan? Dan saat ini adik-adik masih duduk dengan rapi ya. Nah, kita berdoa dulu yuk sebelum mendengar cerita tentang firman Tuhan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Hadirlah dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Amin. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di antara kita yang selalu diajarkan oleh ayah dan ibu untuk membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Ayo, siapa? Ya, kakak senang sekali. Ternyata semua keluarga kita mengajarkan kita untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Yeay, kakak senang sekali adik-adik. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan nih dari Amang Pendeta bahwa tentang Timotius. Adik-adik pengen tahu tidak siapa itu Timotius? Kakak pengen tahu nih siapa itu Timotius. Nah, biar kita sama-sama mengetahui siapa itu Timotius, kita dengarkan cerita berikut yuk. Adik-adik, duduk dengan tentram ya. Kita dengarkan cerita tentang Timotius. Timotius sangat senang sekali kalau bertemu dengan keluarganya. Karena keluarga Timotius adalah keluarga yang mencintai firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Ibunya Timotius bernama Eunike dan ayahnya adalah seorang Yunani. Sedangkan nenek Timotius bernama Lois. Keluarga Timotius selalu mengajarkan Timotius untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengajak Timotius untuk membaca firman Tuhan. Timotius tidak pernah lelah untuk mendengarkan firman Tuhan dari keluarganya ketika keluarganya mengajak Timotius untuk membaca firman Tuhan. Ibunya tidak pernah lelah untuk mengajarkan Timotius tentang firman Tuhan dan mengajarkan Timotius untuk berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Timotius berjanji setelah mendengarkan firman Tuhan dari keluarganya, Timotius berjanji akan menceritakan kembali tentang apa yang Timotius dengar dan apa yang Timotius baca dalam firman Tuhan. Rasul Paulus mengetahui bahwa Timotius adalah anak yang sangat baik, anak yang taat akan firman Tuhan dan selalu membaca firman Tuhan dan berbuat sesuai dengan firman Tuhan, maka Rasul Paulus menjadikan Timotius menjadi anak rohaninya. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mendengar cerita tentang Timotius? Sudah tahu belum Timotius siapa? Siapa Timotius? Iya, benar sekali.
Timotius adalah anak yang rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih, siapa di sini ayah dan ibu selalu mengajarkan kita untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan? Yeay, kakak senang sekali. Ternyata semua kita selalu diajarkan oleh ayah, ibu, dan keluarga untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, tahu tidak kenapa kita harus membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan? Iya, benar. Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan dan iman kita semakin bertumbuh, dan supaya hidup kita semakin dekat ke dalam kebaikan. Adik-adik tahu tidak, di dalam firman Tuhan ini kita diajari untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dekat lagi. Dan di dalam firman Tuhan kita dapat mengetahui perbuatan kita, mana yang baik dan mana yang bersalah. Dan dalam firman Tuhan juga kita bisa hidup ke dalam kebenaran dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita mulai hari ini menerapkan dalam diri kita sendiri agar membaca firman Tuhan setiap hari. Membaca firman Tuhan setiap hari itu sangat menguntungkan kita loh adik-adik. Itu dapat membawa hidup kita semakin dekat ke dalam kebaikan. Dan adik-adik tahu tidak, Timotius karena dia dari kecil membaca firman Tuhan setiap hari dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari serta berdoa kepada Tuhan setiap hari, maka Rasul Paulus memperhatikannya, dan Rasul Paulus sangat senang sekali kepada Timotius. Oleh karena itu, ketika Timotius dewasa, Rasul Paulus mengangkat dia menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa serta memberitakan Injil. Adik-adik, mau tidak menjadi seperti Timotius, disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga disenangi oleh keluarga kita. Ini kakak mau kita membaca firman Tuhan setiap hari ya, supaya hidup kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, yuk kita sama-sama mengucapkan, ikuti kakak ya adik-adik ya. Saya mau membaca firman Tuhan, saya mau mendengarkan firman Tuhan, saya mau berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita bernyanyi dulu yuk. Kita nyanyi baca kitab suci. Sama-sama yuk kita bernyanyi. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk menjalankan setiap firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami menjadi Timotius masa kini yang rajin membaca firman-Mu setiap hari. Tuhan, berkatilah orang
Berkati juga hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus gereja, dan Tuhan berkatilah negara kami, pulihkan negara kami, jauhkan negara kami Tuhan dari virus COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.